Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh kasih, Engkau tak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun, sesaat pun. Meskipun mungkin banyak orang meninggalkan kami, tapi Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang abadi kekal selama-lamanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kalimat dalam kitab Nabi Yesaya ini dalam bacaan pertama sungguh mengharukan. Mengharukan karena apa? Karena dia mengatakan bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan kita satu kecil pun, satu detik pun. Meskipun ibu kita, orang yang dekat dengan kita, meninggalkan kita, tapi Tuhan tak akan meninggalkan kita. Seorang ibu yang sayang kepada anaknya pasti pada umumnya sayang kepada anak-anaknya yang dikandungnya, yang dibesarkannya, yang dipeluknya, dirangkul. Dan itu pula yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa perjanjian antara Allah dan manusia, perjanjian manusia, covenant, janji, Tuhan menjadi Allah bagi bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi umat bagi Allah. Sebetulnya perjanjian antara Allah dan manusia ini tidak seimbang. Mana mungkin seimbang? Allah yang mencipta, manusia yang diciptakan, mengadakan perjanjian. Tak mungkin, tak bisa. Kalau kita berjanji adalah sama, negara dengan negara, misalnya gitu. Sejajar, setingkat, setara. Tapi Allah dan manusia nggak pernah setara. Tapi Tuhan mau merendahkan diri, mau menjadi bagian dari hidup manusia. Dan banyak kali ketika manusia juga yang kita semua yang sering ingkar akan janji itu, tidak menepati janji itu. Coba bayangkan, luar biasanya Tuhan itu menyayangi kita, mengasihi kita. Karena itulah maka tidak salah kalau Tuhan mengatakan seperti ibu. Tuhan itu seperti ibu, seperti bapak yang care, yang peduli dengan kita semua. Karena itulah maka mari saudaraku, kasih Allah yang begitu melimpah ini sungguh merupakan suatu kekuatan bagi kita semua untuk yakin dan percaya Tuhan tak akan menelantarkan kita semua. Itu yang bacaan pertama. Bacaan kedua mengisahkan bagaimana relasi antara Yesus dengan Bapa. Di satu sisi Yesus diutus dari Bapa, tapi Putra juga adalah mempunyai kediriannya juga dia. Dia diberi kuasa untuk menghakimi, untuk mengadili manusia, bukan untuk mengadili menghukum manusia, bukan mengadili untuk menghukum, tapi mengadili untuk mencintai dan mengasihi. Ini sekali lagi relasi Bapa dan Putra ini menghasilkan Roh Kudus. Inilah Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Maka kalau kita tadi dalam kitab perjanjian, dalam kita menjadi manusia covenant, manusia umat Allah yang menjadi Tuhan Allah manusia, seperti itu kira-kira, seperti itulah yang seharusnya hubungan kita dengan Allah. Relasi antara orang tua dengan anak, gitu. Demikian Bapa dengan Putra, menghasilkan Roh Kudus, menghasilkan kasih. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur, berterima kasih, memuji, memuliakan Tuhan karena kebaikannya yang tak terhingga bagi kita semua. Dan kita dipanggil untuk mempersembahkan diri kita sendiri kepada Tuhan, yang mau turun kepada kita manusia untuk mengadakan perjanjian, untuk mengadakan relasi personal dengan Tuhan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kesadaran yang dalam ini. Kaulah anakku, kaulah kekasihku. Seperti itu kata Bapa kepada kita semua. Semoga kita merasakan dan mengalami kasih Allah yang melimpah. Karena ini menjadi dasar sekali lagi kasih Bapa kepada kita.
dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan saya semua dalam nama Bapa